Kembali lagi bersama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya di sini di channel saya pribadi bersama Aksawan Putra Agung. Dan kali ini saya di dalam mobil buat kontennya ya teman-teman ya. Cuma ada yang unik buat saya karena ini masih jam kantor saya ceritanya teman-teman. Nah, saya ini kan tujuan dari kantor ke gudang. Nah, kemudian mobil yang saya tempati ini menurut saya ada eksklusifnya teman-teman. Kenapa eksklusif? Ternyata mobil ini menggunakan aplikasi untuk membawa barang-barang yang di belakang saya ini. Nih. Nah, untuk menuju ke gudang kami. Ya. Dan mobil ini menggunakan aplikasi delivery teman-teman. Khususnya area Jakarta ya. Kalau untuk luar Jakarta saya kurang tahu nih. Oke, enggak lama-lama saya ditemani dengan bapaknya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Iman. Nah, Pak Iman. Oke, kita perkenalkan Pak Iman. Nah. Oke, saya dulu Pak Iman. Nah, jadi gini teman-teman. Saya ngambil rekaman ini meskipun dengan aturan yang sudah standar menurut aplikasi atau dari Pak Iman, pakai rompi dan prokesnya juga masih berjalan. Saya akan mau nanya sedikit tentang aplikasi ini karena saya baru tahu pada saat di mobil. Iya begitu Pak Iman ya. Oke Pak Iman, jadi begini Pak Iman, aplikasi delivery ini karena kan saya baru tahu seketika saya dalam mobil dan ternyata ada satu aplikasi yang bisa mengantar barang-barang teman-teman atau klien menuju ke tempat A atau menuju ke tempat dari A ke B gitu. Perkenalkan dulu, ini Pak Iman yang sekaligus drivernya, mobilnya juga Adem. Ini Pak Iman sudah berapa lama Pak di aplikasi ini Pak? Saya dari Mei 2018. Oke Pak Iman dari 2018 Mei, berarti kurang lebih 2 tahun Pak Iman sudah di aplikasi ini. Awal mulanya kenal aplikasi ini seperti apa Pak? Awal mula saya kenal di Facebook. Okay. Kemudian saya sendiri waktu itu selesai bekerja karena usia saya sudah limit ya, sudah tidak laku pasaran lah untuk bisa melanjutkan kerja. Akhirnya mencoba dengan aplikasi ini ya, dimana saya sendiri punya beban cicilan mobil. Iya, biaya hidup lah ceritanya. Biaya hidup lah intinya. Okay. Bersyukur hingga 2 tahun ini bisa bertahan untuk rutin bayar cicilan. Oke, jadi ceritanya Pak Iman ini sangat mensyukuri bisa bergabung bersama aplikasi ini. Aplikasi ini namanya Delivery. Ini catatan teman-teman, aplikasi ini saya tidak di-endorse. Kenapa saya langsung buat konten ini? Karena saya baru tahu ternyata ada aplikasi seperti ini. Oke, jadi Pak Iman sudah 2 tahun berjalan dan ternyata syukur alhamdulillah Pak Iman bisa menutupi kehidupan sehari-hari, biaya kehidupan sehari-hari. Ya meskipun tidak monoton, paling tidak mencukupi lah Pak ya. Betul Pak. Oke. Kalau boleh tahu Pak, untuk aplikasi delivery ini standar operasionalnya sih seperti apa Pak? Kalau boleh Pak Iman jelaskan lah Pak. Jadi buat kawan-kawan maupun siapapun yang berminat, ya sebetulnya untuk bisa gabung dengan delivery itu bisa buka di App Store ataupun di Play Store seperti iOS atau Android teman-teman ya. Baik itu buat customer maupun buat calon driver, artinya mitra. Oke. Berarti teman-teman ini ada dua nih, ada untuk jadi customer, ada jadi pelaku. Jadi kurang lebih sama kayak aplikasi yang sebelah. Oke, lanjut Pak. Kemudian untuk customer dengan jarak dan waktu
yang kita lakukan, Oke. insya Allah dijamin tepat waktu. Oke. Berarti Karena mitra itu berisiko bila mana dia tidak sesuai dengan prosedur ataupun SOP, driver ataupun mitra itu akan kena denda. kena gitu denda. lah. Oke teman-teman, jadi catatannya ketika ingin menjadi terlibat sebagai mitra dari aplikasi delivery ini, itu mempunyai standar SOP yang sangat ketat ternyata. Jadi kalau setahu saya, ini tunggu dulu teman-teman, Pak Iman lagi lihat spion ke belakang. Jadi memang ada aturan-aturan yang standar buat delivery untuk driver macam Pak Iman ini. Jadi tidak boleh dilanggar ya. Jadi kalau dilanggar akan kena denda gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Apalagi nih Pak Iman yang bisa Jadi diceritakan? saya tambahkan sedikit lagi, Ya. mengingat driver sendiri tidak ingin didenda, makanya kita selalu prioritaskan servis sebaik mungkin buat customer. Oke. Jadi selama ini bersyukur sekali, baik rekan maupun customer yang bertahan di delivery, Oke. customer puas, driver pun mempertahankan. Karena jujur aja aplikasi ini kalau misalkan dinilai itu bukan dinilai rupiah ya, Oke. istilahnya bisa buat penghidupan lah. Iya. Oke teman-teman. Jadi apa yang diceritakan tadi Pak Iman ini untuk masalah bermitra dengan aplikasi delivery, memang betul-betul kalau setengah-setengah mending tidak usah. Ya. Jadi baiknya langsung fokus saja, karena secara tidak langsung Pak Iman sudah mengutarakan tadi bahwa untuk menekunin atau fokus di bermitra bersama aplikasi delivery ini ternyata bisa sangat membantu buat para teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin mencari pekerjaan seperti ini. Jadi oke lah. Kalau boleh tahu Pak, kalau ini saya langsung menjurus agak sensitif ini teman-teman. Ya. Tapi semoga Pak Iman tidak tersinggung ya. Seharinya itu untuk pendapatan Pak Iman, kurang lebihnya aja Pak Iman. Kurang lebihnya aja. Anggap aja jam normalnya itu dari jam 8 kayak jam kantoran lah, kayak macam saya ini. Jam 8 sampai jam 5 sore, selebihnya kan butuh istirahat. Nah, itu kurang lebihnya diasumsi berapa Pak? Jadi untuk pendapatan biasanya menyangkut ke areal kita di mana biasa standby. Oke. Nah, di situ biasanya tempat keramaian. Satu contoh, aplikasi ini sebentar saya tambahkan lagi. Oke. Aplikasi ini tidak di Jakarta saja ya, Oke. terutama untuk Pulau Jawa lah. Oke. Surabaya, Jogja, Semarang, itu ada gitu loh. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bapak Iya. mengenai penghasilan. Iya. Saya kembali ke pengalaman aja yang saya alami. Saya sendiri setiap harinya standby sekitar Jakarta Selatan, Pak. Oke, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Rutenya sekitar Jakarta Selatan berarti. Kalau itu tidak mesti. Tidak menentu berarti. Tidak menentu. Bahkan ke Surabaya, ke Jember pun saya lakukan. Wih, begini Betul. teman-teman. Jadi Pak Iya. Iman ini menggeluti aplikasi ini ada bagusnya juga ceritanya teman-teman. Surabaya, Jawa Timur, dalam 2 minggu saya harus 3 PP. Wih, jadi Itu karena customer itu suka dengan kita. Intinya customer itu kasih kode favorit dan mereferral, kan artinya referral itu khusus gitu loh. Kalau misalkan Bapak punya order, saya pengennya sama Pak Iman, itu bisa. Oh. Ataupun dengan driver siapapun yang khusus, itu ada kode referral, jadi Oke. itu tinggal diklik aja. Oke, jadi gini teman-teman, ternyata saya baru tangkap nih dan saya baru tahu ternyata di aplikasi ini buat customer yang mungkin senang sama si drivernya itu bisa itu saja terus untuk melakukan pengantaran barang atau apapun itu. Dan untuk pengantaran berat barangnya ini apa saja atau ada standar beratnya Pak Iman? Oke, terutama untuk kendaraan saya pribadi, van ya. Iya, Kita kelasnya kita beli van. Oke. Beli van itu maksimal 780 kilo kalau beban. Beban. Oke. Kalau beban ya. Panjang 180-an, terus lebar juga. Adalah saya sendiri lupa ya, jujur aja. Oke. Masa
kita harus buka, bukan lupa harus buka aplikasi gitu oke. loh. Jadi catatannya teman-teman, kalau dimensi tadi yang seperti Pak Iman katakan kurang lebih 1,80 meter, lebarnya kurang lebih ya kayak dimensi van ini. Apa sih lebarnya mobil ya? Tapi dengan catatan beratnya itu tidak melebihi dari 720 kilo. 780 kilo teman-teman. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau saya tangkap juga menggeluti aplikasi delivery ini memang yang Pak Iman tadi ceritakan itu ya anggap aja ketika dapat orderan di luar kota ya itu ibaratnya jalan-jalan aja teman-teman. Begitu Pak Iman ya kurang lebih. Ada lebihnya pastinya. Nggak selalu ini. Okay. Jadi perlu saya tegaskan lagi untuk beban. Iya. Bila mana customer terkadang melebihi kapasitas, berusaha kita ini jangan nego dengan customer. Oke, berarti ada standar operasionalnya nih. Karena satu sisi kalau misalkan kita overload, konsekuensinya kita di kendaraan. Betul. Konsekuensi kita di keselamatan yang udah jelas pasti. Betul. Baik dari driver sama customer. Iya. Artinya kita konfirmasi lah ke customer service delivery. Kita ACC ke sana. Mau dibatalkan pesanan tersebut atau dikurangi barangnya. Gitu loh. Jadi hanya dua solusi. Bila mana Anda dibatalkan tapi mitra sudah datang ke customer, si mitra ini ataupun driver ini dapat kembalian 30% dari nilai aplikasi. Sementara ya customernya kena cas 30% dari nilai aplikasi kalau barangnya tidak ingin dikurangi. Gitu loh. Tapi masih batas normal sesuai dengan berat barang dengan yang bisa dimuat oleh mobil tersebut Pak ya. Nggak boleh keoveran juga kan. Betul. Kalau over dikit mungkin masih bisa, tapi dengan catatan pihak semacam Pak Iman atau teman-teman driver delivery harus confirm ke customer service delivery. Betul. Oke. Karena begini buat customer pelanggan delivery. Mohon dengan hormat mengingat delivery itu aplikasi yang punya jaminan. Jadi barang saudara, barang bapak-bapak ataupun barang ibu-ibu yang dibawa oleh pihak kami sebagai mitra diasuransikan. Gitu loh. Iya. Mantap nih. Jadi insya Allah aman lah dan amanah. Gitu loh. Jadi terus teman saya cari capek juga di tangan saya memegang, tapi tidak apa sih. Bisa di sini Pak. Di sini. Oke, mantap dah. Jadi gini teman-teman, ternyata apa ini yang disampaikan sama Pak Iman tadi itu mempunyai aturan yang standar yang sangat ketat dari aplikasi tersebut buat teman-teman driver yang kayak ini atau yang sudah bermitra dengan aplikasi delivery. Nah, ini Pak Man, saya mau nanya, pernah nggak atau apakah bisa ketika customer itu memesan 2 mobil sekaligus di aplikasi ini? Ini kan saya belum tahu nih. Jadi maksudnya gini, karena si customer ini atau klien ini barangnya banyak dan mungkin dia sudah tahu aturannya tidak boleh melebihi dari 780 kilo. Nah, barangnya dia ini banyak ini ceritanya. Mungkin kalau digambarkan kurang lebih 2 mobil. Nah, apakah bisa diorder sekaligus 2 mobil atau tetap manual dalam artian ya manual seperti order kayak gini? Tapi bisa kira-kira tidak ya? Jadi begini, melihat kita sendiri yang namanya customer itu adalah raja. Jadi kita kasih servis sebaik mungkin. Kalau misalkan customer suka dengan kita, kemudian jadwal barangnya bisa rada pending, artinya bisa tunggu sampai kita pulang lagi. Nah, itu nggak masalah, kita 2 kali. Tapi kalau memang misalkan timingnya harus bersamaan, bisa pesan lagi dengan dua pesanan berarti dengan jam yang sama gitu loh, dan kendaraan sama. Intinya buat customer tetap kita servis sebaik mungkin lah. Ataupun customer misalkan ada tidak suka,
itu customer silakan komplain dan apapun, Iya. resikonya nanti di mitra, di sebagai driver. Makanya mitra ini jujur aja sih, yang terutama saya Iya. selalu memberikan servis yang terbaik, bahasa yang sopan, Iya, iya. sikap yang ramah. Itu udah SOP gitu loh. Kalau kita masih mau bertahan ya seperti itu, Oke. gitu. Jadi insya Allah lah, puas bapak-bapak sama ibu-ibu lah yang pesan delivery. Oke. Karena mitra sendiri kerjanya itu nggak semata-mata kalau nggak suka terus bicara, tidak. Paling nggak lulus dada gitu aja sih. Iya, iya. Kadang nemuin juga, Iya, kamu iya. udah apakan lagi gitu ya. Iya, betul. Karena kita hidup di atas roda selamanya juga, kita tidak pernah apa enak, pasti ada nggak sukanya juga. Betul, Kan? betul. Itu udah resiko hidup ya. Ya, Gitu. istilahnya mungkin teman-teman, setiap pekerjaan itu ada risikonya, ada baik dan ada buruknya. Tapi semua itu ambil hikmahnya saja. Ya. Apapun pekerjaan kalian, seperti kerjaan saya juga, seperti pekerjaan Pak Iman, ya kita nikmati aja lah dan mensyukuri Pak ya. Iya, betul, Pak. Oke, terus gini Pak Iman, saya mau nanya lagi, karena kan ini kan aplikasi-aplikasi seperti kayak gini kan sudah banyak sekali Pak, Betul Pak. dan terus fitur-fiturnya kan memang terus bertambah. Betul Pak. Saya kan tidak mau nanya seperti hal yang jauh untuk menyarikan perbandingan atau persamaan dengan aplikasi lain itu. Betul. Itu kan bukan wewenang Pak Iman kita. Betul Pak. Betul. Cuma saya mau nanya, apakah pernah driver atau dia dalam aplikasi buat customer, misalkan tujuan saya mesan ini aplikasi driver, tujuan saya ada dua Pak. Ya. Dianggaplah tujuan saya satu di jarak di tujuan A sama tujuan B untuk antar barang. Ya. Apakah itu bisa Pak? Wah, itu istimewanya delivery. Nah, iya. Customer bisa dengan satu tujuan penjemputan, artinya muat. Anggaplah sekarang saya muat ini, saya kirim harus 10 titik, 10 tempat. Oke. Jadi bisa gitu loh. Ya. Daripada Bapak harus misalkan pesan 10 kali pesanan untuk delivery, bisa 10 titik. Oh, Jadi anggaplah saya sekarang memuatnya daerah Jakarta Selatan. Ya. Saya harus bongkar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Oke. Jakarta Barat, kembali lagi ke Jakarta Selatan. Itulah delivery. Oh, Gitu loh. iya. Jadi dengan ya mungkin tambahan ongkosnya nggak seberapa, nilai rupiahnya nggak seberapa, tapi ngejangkau waktu sama pesanan itu dalam satu kali pesanan. Betul, sekaligus gitu Pak. Sekaligus pesanan. Di satu unit ini bisa beberapa tempat gitu. Siap. Jadi ternyata gini teman-teman, ada satu keistimewaan dari aplikasi ini teman-teman. Nah, pastinya kan kalau mau ngirim barang kan kita berpikir, oh saya ngirimnya berapa titik ini. Ternyata di aplikasi delivery ini bisa teman-teman, bisa melayani sekaligus, entah itu berapa titik yang kalian butuhkan, itu bisa sekali jalan. Ternyata ada bagusnya ini aplikasi delivery ini. Catatan teman-teman, ini saya tidak di-endorse, cuma saya mereview aplikasi ini karena memang saya kebetulan lagi kerja, dan ternyata mobil yang saya naikin ini beraplikasi teman-teman. Jadi seperti itu. Oke deh, apalagi nih yang kira saya bisa bahas ya. Jadi mungkin kami Pak sambil Silakan. Oke, itu usah kita panjang-panjang. Jadi gini teman-teman, jadi saya tidak usah panjang-panjang lagi. Ternyata aplikasi ini sangat bagus. Kemudian Pak Imam juga, saya tadi izin sama Pak Iman untuk saya bisa nge-vlog sama Pak Iman terkait sekaligus mereview terkait aplikasi ini. Ternyata secara keseluruhan aplikasi ini sangat bagus buat teman-teman yang lagi membutuhkan untuk mencari pengantaran barang seperti itu. Jadi nggak usah sungkan teman-teman, langsung download aja aplikasinya delivery di Play Store ataupun di App Store. Untuk area luar Jawa saya kurang tahu apakah sudah ready atau tidak, karena posisi saya ini di Jakarta dan memang tujuan lagi masih jam kerja. Jadi teman-teman langsung saja download apapun isinya. Saya ini belum tahu ini, berarti saya habis dari atau tiba di tujuan saya akan download aplikasinya seperti apa. Nanti saya tampilkan di layar. Kemudian apalagi ya, oke, saya mungkin ucapkan terima kasih banyak Pak Iman atas penjelasannya
Ini kemudian saya sedikit mengorek-ngorek Pak Iman terkait apa ya, penghasilan tiap hari. Cuma dalam catatan sangat membantu teman-teman, begitu Pak Iman ya. Sangat membantu. Nilainya berapa ya mungkin teman-teman relatif lah teman-teman. Yang penting disyukuri dan sangat membantu. Itu. Yang utama bersyukur lah. Bersyukur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini atau vlog kali ini bersama Pak Iman di dalam mobil, dan saya tetap mengikuti prokes ya, protokol kesehatan, memakai masker. Pak Iman juga memakai masker. Yang sanitizer masih ada lengkap. Jadi mungkin buat owner dari atau manajemen dari delivery ini saya sudah izin tadi sama Pak Iman untuk bisa nge-vlog meskipun posisi ini masih dalam perjalanan. Kami tetap Pak Iman tetap menjaga fokus ke depan dan saya ini yang bercerita. Oke, sampai sekian dulu konten kali ini, vlog kali ini. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen, dan like jika konten kali ini sangat membantu. Oke, see you next time. Say goodbye.